Sekarang kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Jadi di sini ceritanya sebuah kawat lurus dan panjang dibelokkan membentuk seperti pada gambar. Jadi di sini ada kawat ya. Kawat ini sebenarnya panjang tak hingga, tapi kemudian ada satu bagian yang dibelokkan seperti ini. Bagian lengkung adalah busur seperempat lingkaran. Jadi bagian yang ini itu adalah busur seperempat lingkaran ya. Jadi ini seperempat lingkaran. Ya. Terus jari-jarinya. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya jari-jarinya kita sebut A ya. Jadi A-nya sama dengan 2 cm. Kawat dialiri arus sebesar 8 ampere. Jadi I-nya yang ngalir itu adalah 8 ampere. Kuat medan di titik P adalah berapa? Oke ya. Jadi ini sebenarnya terdiri dari 3 kawat. Jadi kawat yang pertama ini Bapak gambarkan dengan warna biru ya, seperti ini. Ini kawat yang pertama ya. Nah, ini kita tulis saja kawat pertama. Kemudian kawat yang kedua ini adalah seperempat lingkaran yang ini ya. Ini kawat yang kedua ya. Kemudian kembali lagi kawat yang lurus ya. Nah, ini Bapak gambarkan dengan warna biru juga. Nah, jadi ada 3 bagian kawat. Jadi ini bagian yang ketiga. Gitu ya. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini sebenarnya adalah kawat panjang tak hingga tetapi cuma satu ujungnya. Nah, jadi nanti kalian gunakan rumus kawat lurus dengan panjang tertentu ya. Kalian masih ingat kan ya? Jadi kalau kawat dengan panjang tertentu, jadi di sini nanti kita punya B1 lah misalnya. Itu adalah mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan apa ini? 4pi ya. 4pi dikalikan dengan cos alfa ditambah dengan cos beta gitu ya. Nah, untuk kasus ini coba kalian perhatikan yang ini. Jadi kalau misalnya titik P ini kita hubungkan ke ujung yang tak hingga di sana, ya tentu saja ini kalau misalnya kita sebut alfa ya. Kemudian di sini betanya 90 derajat ya. Jadi ini sudut beta di sini. Jadi ini betanya 90 derajat ya. Jadi kalau alfanya itu, ini kan titiknya tak hingga ya. Jadi kalian anggap si alfa ini mendekati 0. Sementara betanya ini adalah 90 derajat gitu ya. Nah, cos 0 itu kan 1 ya. Jadi ini nilainya 1 nih. Nah, sementara cos 90 derajat itu kan 0. Nah, sehingga nanti rumus ini itu tinggal berbentuk seperti ini aja ya. Jadi mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 4pi. Jadi bentuknya itu saja. Nah, kalau kita coba masukkan angkanya ya. Jadi mu0-nya itu kan 4pi ya. 4pi kali 10 pangkat min 7 kan ya. Kemudian kuat arusnya tadi dikatakan 8 ampere dibagi dengan berapa itu? 4pi-A. Ya, A-nya itu tadi jaraknya ya. Itu 2 cm. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke? Kalau kalian cari berapa ini ya? Jadi nanti kalau kalian cari di sini 4pi-nya habis. Kemudian 8 dibagi dengan 2 itu kan 4 ya. 4. Jadi nanti sisanya berapa nih? Ya tinggal 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Tesla. Oke? Nah, jadi arahnya kemana? Arahnya di sini tentu saja kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan di titik P itu masuk ya. Di titik P, sorry, keluar ya. Jadi di titik P ini out ya. Nah, out. Ya, ini arahnya. Kemudian kawat yang kedua. Kawat yang kedua ini seperempat lingkaran ya. Jadi kalian gunakan rumus kawat melingkar. Jadi masih ingat kan? mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2 kalikan jari-jari ya, 2A. Jangan lupa kalikan jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitannya di sini tentu saja adalah seperempat karena seperempat lingkaran kan ya. Jadi ini seperempat saja. Jadi nanti kalian punya di sini diangkakan saja ya. mu0-nya itu 4pi kali 10 pangkat min berapa? Min 7 ya. Kalikan I-nya adalah 8. Kemudian dibagi dengan 2 dikalikan A-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2 ya dalam meter. Dikalikan dengan seperempat. Ada yang bisa disederhanakan? Di sini kalian bisa sederhanakan 8 dengan ini habis ya. 8 bagi 8. 4pi dibagi 2 ya tentu saja ketemunya 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, coba terapkan kaidah tangan kanan. Kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, ini arah arusnya kan ke sini ya. Nah, berarti arah medannya juga keluar. Oke ya? Ini juga out gitu ya. Nah, kemudian kawat yang ketiga ya. Kawat ketiga itu sama persis dengan kawat kedua sebenarnya. Kalau kalian cari ya. Nanti sama persis, cuman dibalik aja alfa sama betanya. Jadi alfanya sekarang 90, betanya yang 0. Tapi kan tetap saja sama ya. Jadi nanti akhirnya sama dengan B1. Jadi mu0 kalikan I dibagi dengan 4pi-A. Tadi udah kita hitung, ini nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini pun keluar ya.
Oke, nah jadi nanti kalau kita cari kuat medan total di titik P, kalian tinggal jumlahkan aja. Berarti B1 ditambah dengan B2 ditambah dengan B3 ya. Ini B3 maksudnya ya di sini. Ini B3. Nah, karena apa namanya B1 dengan B2 itu kan B1 dengan B3 itu kan sama ya. Kalian jumlahkan saja jadi 8. Jadi di sini nanti 8 kali 10 pangkat min 5 ditambah yang B2. B2 itu tadi 2pi ya. Kali 10 pangkat min 5. Jadi nanti kalau kita bentuk lebih sederhana ya 8 ditambah dengan 2pi. Gitu. Kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ada nggak jawaban yang seperti ini? 8 ditambah 2pi ya, kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang lain, kalian perhatikan di sana. Coba kita cek ya. Di sini sebuah kawat membentuk rangkaian tertutup ya. Di sini arusnya dikasih tahu 2 ampere. Membentuk setengah lingkaran seperti pada gambar. Jari-jari dalam dan luar masing-masing di situ ya. Di sini R1-nya 0,1, R2-nya ini 0,25. Yang ditanyakan medan magnet di pusat lingkaran. Oke ya. Nah, jadi di sini ada 2 kawat yang perlu kita tinjau ya. Jadi pertama adalah kawat setengah lingkaran yang besar. Yang ini ya, yang Bapak coba pertebal dengan warna biru. Atau enggak usah lah ya, yang ini aja. Bapak tunjukin gini aja. Ini misalnya kita sebut kawat 1 misalnya ya. Nah, sementara kawat yang kecil, maksudnya lingkaran yang kecil, ini kita sebut kawat 2 misalnya. Oke, nah sekarang coba terapkan kaidah tangan kanan. Kemana arah medan di titik P akibat kawat 1? Kawat yang jari-jarinya besar ya. Kalau kalian terapkan, arahnya masuk ya. Coba terapkan kaidah tangan kanan ya. Nah, jadi nanti B1 itu arahnya masuk ya. Jadi di sini masuk. Masuk bidang maksudnya. Nah, kalau kita cari, rumusnya sama ini ya. Ini kan kawat melingkar ya. Jadi nanti mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2 dikalikan jari-jari, ya kan? Nah, di sini dikalikan dengan apa? Jumlah lilitan, dan jumlah lilitannya ini setengah nih. Ya, jumlah lilitannya setengah. Jadi nanti kalau kita masukkan ya n-nya ganti setengah, nanti kalian punya mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 4R. Jadinya gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita apa namanya? Coba tuangkan di sini untuk mencari B1 ya. Jadi mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 4R ya. R-nya R1. Coba kalau kita cari nanti mu 0-nya kan 4pi nih. Kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Kemudian dikalikan I-nya sendiri tadi 2 ampere. Dibagi dengan 4 dikalikan dengan jari-jari 1 tuh 0,1 ya. Atau 10 pangkat min 1 meter ya. Jadi nanti kalian punya berapa nih? Nah, ini bisa kita sederhanakan saja. Jadi nanti 4 ini habis ya dengan ini. Jadi dapatnya 2pi nih ya. Kali 10 pangkat min 6 ya Tesla. Tadi arahnya masuk ya. Jadi B1 arahnya masuk. Kawat yang apa namanya melingkarnya besar. Nah, sekarang kalian lihat B2-nya. B2 itu coba terapkan kaidah tangan kanan, nanti arahnya keluar. Nah, ini keluar ya. Keluar bidang. Nah, nanti kalau kita cari B2-nya, rumusnya pun sama juga. Jadi mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 4R2 jadinya ya. Nah, nanti kalian punya mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Dikalikan dengan I-nya 2 dibagi dengan 4 dikalikan dengan R2. R2 itu 0,25. Bapak tulis saja seperempat ya. Nah, jadi nanti kalian punya berapa nih? Jadi 4-nya habis, ini dengan ini. Nanti di sini kalian punya 8 ya. Jadi 8pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang satu masuk, yang satu keluar. Nah, jadi kita harus selisihkan, harus dikurangkan. Jadi karena di sini yang atas itu 10 pangkat min 6, di pangkat min 7, di pangkatnya dibuat sama aja ya. Jadi ini kita buat saja jadi 20 jadinya ya. 20pi kali 10 pangkat min 7 jadinya ya. Tesla gitu. Ini yang masuk ya, ini yang keluar. Jadi nanti B total di titik P ya, kita tuliskan saja yang masuk ya, yang masuk dikurangi yang keluar aja. Jadi hasilnya nanti masuk ya, karena masuk lebih besar nih. Jadi 20pi dikurangi 8pi. Jadi berapa? 12 ya. 12pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ada nggak di sana? 12pi ya. Tapi arahnya mana? Arahnya tentu saja adalah masuk ya. Karena masuk ini yang positif kan ya. Jadi ini masuk gambar. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya, di sini ada soal seperti ini. Di sini ada elektron, ya, muatannya di sini E.
dalam atom hidrogen mengelilingi intinya pada jarak A meter dengan laju V. Maka besar induksi magnet di inti akibat perputaran gerak elektron. Oke ya, jadi maksudnya gini ya. Jadi kalau ini adalah model atom, jadi di sini misalnya ada atom hidrogen ya. Atom hidrogen itu elektronnya cuma satu ya. Jadi di sini misalnya kayak gini ya. Jadi di sini ada pusat. Ya, pusat ini ya ini isinya sebenarnya proton ya. Tapi kita tinjau elektronnya saja di sini. Jadi di sini ini lintasannya ya, yang berbentuk lingkaran ini sebenarnya lintasannya. Nah, jadi di sini nanti ada sebuah elektron ya. Ini ada elektron, muatannya E tadi. Dia bergerak ya. Jadi bergerak melingkar mengelilingi inti ini. Nah, ini pada jarak A ya, pada jarak A. Sebut saja di sini jari-jarinya A. Nah, kemudian karena elektron itu kan bergerak nih ya. Ketika ada muatan bergerak, maka di sana akan muncul arus. Kalian masih ingat ya? Jadi muncul arus. Arus itu kan definisinya adalah banyaknya muatan persatuan waktu, kan gitu. Nah, karena berhubung di sini yang bergerak itu cuma elektron doang, jadi di sini muatannya E. Nah, waktu di sini elektron akan sampai ke titik semula itu dalam satu periode. Jadi di sini kalian tuliskan T besar aja. Nah, tolong diingat pada gerak melingkar itu kita punya rumus begini. V itu sama dengan 2pi dibagi dengan T ya. Ini maksudnya omega, kecepatan sudut, dikalikan dengan R. Nah, kita punya rumus ini ya, kalau pada gerak melingkar. Tolong diingat, ini pelajaran kelas 10 ya. Nah, nanti kalau di sini kita ambil T-nya nih ya. Kalian punya apa? Kalau kita ambil T, nanti kita punya 2pi, R-nya itu A. Ya, kita ganti A saja, dibagi dengan V. Jadinya gitu. Ya, jadi nanti kalau digantikan ke sini, kita punya E dibagi dengan 2pi-A dibagi V. Atau kita bisa tulis E dikalikan dengan V, kecepatan ya, dibagi dengan 2pi-A. Nah, itu kuat arusnya. Nah, sehingga nanti kalau ditanyakan induksi magnetik di pusat akibat gerak elektron tadi, kita bisa menganggap ini sebagai sebuah kawat melingkar. Jadi nanti kalau kawat melingkar, B-nya masih ingat kan ya? Itu mu 0 ya, dikalikan dengan I dibagi dengan 2A ya. Nah, di sini I-nya diganti dengan yang ini ya. Kalian ganti I-nya dengan ini. Nah, nanti kalian punya apa? Nanti kalian punya mu 0 dikalikan dengan EV dibagi dengan 2pi-A. Gitu. Kemudian dibagi dengan 2A. Sehingga nanti akhirnya kita punya rumus berbentuk mu 0 dikalikan dengan E dikalikan dengan V dibagi dengan 4 ya. 4 pi A kuadrat ya. Jadi ini B-nya seperti ini. Nah, di sini semua opsi menggunakan mu ya. Di sini mu dengan mu 0-nya dianggap sama ya, karena kan mediumnya tentu saja adalah hampa ya. Jadi mu 0 atau mu di sini enggak ada masalah. Jadi 4 pi A kuadrat ya. Jadi mu kalikan V kali E ya, sama aja ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke nih ya, bisa dipahami ya?